Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Damayanti. Di sini saya akan membuat sebuah mini vlog tentang pengenalan desa. Saya tinggal di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Iya, benar. Desa ini adalah sebuah desa yang terletak di sebelah barat Kabupaten Jepara. Menurut buku Sosiologi Pedesaan yang saya baca, karya Dr. Andan Nasrullah Jamaluddin, perlu kalian ketahui, desa sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tempat kelahiran, tanah kelahiran, dan tanah asal. Jadi, dapat kita katakan desa adalah sebuah tempat atau sebuah daerah di mana para penduduk itu berkerumun. Mereka melangsungkan kehidupan di situ. Syarat terbentuknya suatu desa, di dalam buku itu juga disebutkan ada beberapa. Yang pertama, adanya penduduk atau adanya manusia yang tinggal di sana. Yang kedua, adanya kepala kayak aparatur desanya. Ketiga, ada wilayahnya, ada sarana dan prasarana, dan kelima, ada perangkat desanya. Betul. Jadi teman-teman, jika kita urutkan secara stratifikasinya, Desa Wedelan masuk dalam kategori desa swakarsa, di mana desa ini tingkatannya lebih baik daripada desa swasembada. Desa Wedelan berkembang secara kosmopolit lebih baik dalam segi ciri utamanya itu dalam segi mata pencarian, di mana mata pencariannya itu tidak bergantung pada satu bagian primer, tetapi sekarang banyak sekali mata pencarian lain yang ada di desa ini. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari desa saya atau karakteristik dari desa saya. Yang pertama, dulu di desa ini tuh mata pencarian tuh paling banyak di petani. Jika kalian menyimak video saya, nanti kalian pasti melihat banyak sekali kayak sawah-sawah ya kan. Ya emang banyak yang bekerja sebagai petani. Tapi tidak dipungkiri teman-teman, banyak juga pekerjaan lain di sini. Ada yang berdagang, ada yang itu kayak di sektor lain seperti supir. Terus kan tidak dipungkiri juga Jepara itu kan banyak sekali pabrik ya. Banyak perempuan itu bekerja sebagai itu kayak bahasa kasarnya itu kuli pabrik di situ juga banyak. Terus ada juga kayak itu ada pekerjaan seperti dia itu ikut orang merantau ke daerah lain kayak triplet. Terus ada juga pendatang-pendatang dari sini juga yang memperkerjakan masyarakat sini juga, itu banyak banget. Terus setelah itu dari segi pendidikan memang dulu desa ini tuh sangat gimana ya, sangat kita bisa katakan tuh terbelakang gitu. Soalnya pendidikannya dulu tuh di sini tuh sangat rendah. Bahkan rata-rata itu kalau seumuran seperti ibu saya tuh biasanya tuh kayak SD, lulusan SD itu banyak. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tumbuh kayak beranak pinak, bahkan itu ada yang lulusan SMP, SMA itu mulai banyak. Anak-anaknya tuh tidak lagi hanya sebatas SD berhenti, tetapi ada yang SMP bahkan SMA, dan paling banyak itu SMA atau kejuruan. Itu merupakan salah satu perkembangan mendasar dari desa swakarsa itu sendiri ya teman-teman. Ada juga yang kuliah ada, tetapi hanya sedikit. Saya katakan hanya sedikit. Selain itu juga dari fasilitas ya, fasilitasnya tuh mulai lengkap ya, saya katakan mulai lengkap. Soalnya sudah ada kantor desanya juga sudah kayak bangunan. Dulunya tuh bangunannya enggak seperti kayak bangunan seperti kantor-kantor desa lain, tetapi sangat-sangat kecil, terus minim gitu. Dan ada musola, dulu udah ada musola. Sekarang masyarakat itu kayak berbondong-bondong iuran untuk membangun suatu musola, walau musola itu kecil. Terus setelah itu
Tetapi masyarakat juga tidak meninggalkan budaya gotong royong di situ. Masih ada masyarakat yang bergotong royong dalam kayak pembuatan rumah. Itu masih menggunakan sistem gotong royong. Bahkan biasanya sistem gotong royong ini juga dilaksanakan untuk kayak pembersihan selokan-selokan, terus seperti kayak penanaman pohon-pohon, kayak pembangunan musola yang terjadi di desa saya bulan ini tuh juga menggunakan sistem gotong royong. Kalian jangan lupa ya simak video saya. Saya akan nge-vlog tentang daerah desa saya. Itu ada berbagai macam kayak pertanian di situ masih banyak. Kalian jangan lupa saksikan ya, jangan ditutup video ini. Terima kasih.